selanjutnya adalah materi time value of money. Pertama kita cari dulu apa aja yang udah diketahui di soal. Yang pertama kan Prita siswa SMU saat ini berusia 15 tahun. Jadi usianya saat ini adalah 15 tahun. Orang tuanya merencanakan untuk menyekolahkannya ke luar negeri untuk jenjang master setelah usianya mencapai 21 tahun. Rencana sekolah luar negeri umur 21 tahun. Untuk itu mereka bermaksud menabung sebesar 200 US dollar per bulan selama 6 tahun. Menabung 200 US dollar per bulan selama 6 tahun dengan bunga 6% per tahun. Jadi yang diketahui adalah usianya saat ini, lalu rencana sekolah di luar negerinya umur berapa, setelah itu menabung 200 US dollar per bulan selama 6 tahun, dan terakhir bunga 6% per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah tabungannya setelah Prita mencapai usia 21 tahun. Jadi yang ditanyakan setelah umurnya 21 tahun berapa jumlah tabungan yang sudah dicapai. Nah, itu sama aja kita mencari FV atau future value atau nilai uang di masa depan. Caranya yaitu FV sama dengan PV atau present value atau nilai sekarang dikali dengan 1 ditambah I yaitu tingkat bunga per N jumlah periode bunga majemuk per tahun pangkat N kali T. T ini jumlah tahun yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk PV-nya kita harus cari dulu selama setahun karena di sini kan yang diketahui 200 per bulan. Jadi 200 US dollar ini dikali 12 bulan atau 1 tahun, totalnya 2.400 US dollar per tahun. Langsung masuk ke rumus, 2.400 dikali 1 ditambah I-nya itu 6%, jadi 0,06 dijadikan desimal per 1 karena N-nya itu per tahun per 1 pangkat 1 kali 6. 6 ini adalah jumlah tahun. Ini 6 tahun kan. Lalu ketemu 2.400 US dollar dikali 1,06 pangkat 6 sama dengan 2.400 dikali 1,42. Hasilnya adalah 3.404,45 US dollar. Jadi ini merupakan tabungan yang telah terkumpul setelah umur Prita berusia 21 tahun. Pembahasan nomor 2, yang pertama ada payback period, yaitu pengembalian. Yang pertama kita buat tabel arus kas, kemudian pajak, depresiasi, arus kas bersih, dan arus kas kumulatif. Karena di soal ada pajak, jadi arus kas yang ada di soal kemudian dikali 30% tiap tahunnya, kemudian earning after tax yaitu dari arus kas dikurangi pajak, kemudian ditambahkan depresiasi. Depresiasi ini dari 1M total investasi dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, jadi ketemunya 200 juta. Kemudian arus kas bersih ini dari earning after tax ditambah dengan depresiasi. Dan arus kumulatif ini dari arus kas bersih tahun pertama ditambah tahun kedua tambah tahun ketiga. Jadi kumulatifnya. Kemudian mencari payback periodnya, yang pertama untuk total investasi kan 1 miliar. Jadi dari arus kumulatif itu yang mendekati 1 miliar itu di antara tahun keberapa. Jadi kan di sini antara tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi yang pertama tulis dulu 2 ditambah total investasi dikurangin dengan jumlah arus kumulatif tahun kedua, kemudian dibagi arus kas kumulatif tahun ketiga dikurangi dengan arus kas kumulatif tahun kedua. Jadi ketemunya 2 tahun lebih, 2 tahun 6 bulan untuk payback periodnya. Kemudian yang B yaitu mencari NPV atau net present value, yaitu yang pertama ada arus kas bersih, kemudian ada tingkat bunga yaitu sebesar 8%,
Kemudian ketemu nanti present value-nya. Jadi tingkat bunga 8% itu bisa dilihat dari tabel anuitas atau bisa dengan caranya yaitu mencarinya dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,8 pangkat sesuai dengan tahun. Jika tahun ketiga, maka cara mencari bunganya 1 dibagi 1 ditambah 0,8 pangkat 3. Kayak gitu. Jadi nanti present value itu dari arus kas dikali dengan tingkat bunga. Kemudian ketemu jumlah PV-nya. Setelah ketemu nanti dikurangi dengan investasi awal. Kemudian ketemu jumlah net present value-nya, yaitu sebesar 624.449.487 rupiah. Kemudian yang C itu mencari profitability index. Caranya itu net present value ditambah investasi awal dibagi investasi awal. NPV-nya tadi kan udah ketemu, yaitu sebesar 628 juta sekian. Kemudian tambah 1M dibagi 1M. Itu nanti ketemunya 1,628 untuk PI-nya. Kemudian yang D yaitu mencari IRR. Jadi yang pertama juga memudahkan itu kita pakai tabel. Dari arus kas bersih, kemudian ada bunga 2, kemudian kita mencari PV-nya dari bunga tersebut. Nah, untuk menentukan bunganya ini kita coba dulu aja. Jadi caranya dari IRR ini kita harus mencari bunga yang menghasilkan PV positif dan PV yang negatif. Jadi di sini saya pakai yang 13% dan 30%. 13% ini positif, kemudian 30% ini negatif. Jadi tinggal dikali aja dari arus kas, dikali dengan bunga 13%, kemudian ketemu PV-nya. Untuk 30% juga sama, yaitu arus kas dikali dengan bunga 30%, kemudian ketemu PV-nya. Jadi total PV dari bunga 13% yaitu 1.430.070.000. Kemudian dikurangi dengan investasi awal, ketemunya 430.070.000. PV dari bunga 30% yaitu sebesar 981.410.000. Kemudian dikurangi dengan 1M yaitu hasilnya minus 18.590.000. Kemudian cara yang kedua setelah membuat tabel tersebut yaitu dari bunga yang paling rendah yaitu kan 13%. Jadi 13% ditambah selisih atau NPV dari bunga 13% dibagi NPV bunga 13% dikurangin dengan NPV bunga 30% dikali bunga terbesar yaitu kan 30%. 30% dikurangin 13%. Sama dengan 13% ditambah 95,9% dikali 17%, yaitu hasilnya 18,51% untuk IRR-nya. Kemudian yang E, apakah investasi tersebut secara ekonomi layak dijalankan? Maka jawabannya yang pertama dari hasil perhitungan A, B, C, dan D. Hasil NPV-nya kan sebesar 600 juta sekian. Maka NPV jika lebih dari 0, maka proyek itu menguntungkan dan dianggap layak.
Kemudian dari IRR. IRR kan sebesar 18,51% hasilnya. Kemudian tingkat pengembalian yang diharapkan itu sebesar 8%. Maka itu dianggap layak secara ekonomi dan bisa dijalankan karena hasil perhitungannya lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian dari PI. PI itu dianggap layak jika lebih dari 1. Nah, ini kan hasil PI-nya 1,628. Jadi, untuk PI-nya ini dianggap layak. Kemudian dari NPV, IRR, dan PI, maka dapat disimpulkan investasi ini layak untuk dijalankan karena menguntungkan. Jadi untuk soal yang ketiga yaitu cost of capital, yaitu menghitung biaya saham preferen dan saham biasa. Ini yang diketahui dari soal. Kemudian yang pertama yaitu menghitung biaya untuk saham preferen. Jadi ini dividen dibagi dengan harga pasar. Habis itu ketemunya 0,1, jadi sama dengan 10% untuk tingkat biayanya. Jadi untuk mengetahui jumlah biayanya, yaitu 10% dikali dengan 250 juta, yaitu ketemu 25 juta untuk saham preferennya. Jadi untuk yang perhitungan saham biasa, yaitu yang pertama dividen, kemudian dikali 1 ditambah dengan tingkat pertumbuhan 5%, jadi 0,05, yaitu ketemunya dividennya 2.651,25. Kemudian dividen yang dari perhitungan ini dibagi dengan harga pasar sebesar 20.000. Kemudian ditambah juga dengan pertumbuhan sebesar 0,05, yaitu nanti ketemunya 18,25% untuk biayanya. Untuk jumlah biaya dari saham biasa 18,25% dikali dengan 200 juta, yaitu ketemu 45.625.000. Sekian penjelasan mata kuliah manajemen keuangan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi ya.